Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 24 Desember 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kini tiba saatnya kami merayakan kelahiran Yesus Putramu, Allah yang menjadi manusia. Melalui satu proses yang panjang dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah ini, Engkau telah memilih Maria sebagai bunda Yesus, Yusuf sebagai bapa pengasuh Yesus. Dalam terang Roh Kudus, keluarga ini hidup dalam satu masalah, baik dan buruk, susah dan senang. Namun mereka takut akan Engkau, beriman kepadamu dengan tulus dan teguh, sehingga melahirkan nilai-nilai kekristenan kami. Karena itu Bapa penuh kasih, berkatilah kami, berkatilah kelahiran kami masing-masing, berkatilah para ibu yang melahirkan, sehingga mereka boleh melanjutkan karya-karya kasih-Mu dalam Natal yang berarti kelahiran demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai anak itu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus selamat ulang tahun. Lahir sebagai anak manusia. Tuhan solider dengan manusia. Sering kita memperdebatkan kenapa hal ini terjadi, kenapa ini, kenapa itu. Kalau kita lihat sejarah keselamatan berkaitan dengan iman dan rahmat. Rahmat itulah yang pertama kali memberinya kepada kita manusia, dan rahmat itu perlu kita iman. Rahmat yang mana? Rahmat kasih setia Tuhan yang terurai di dalam kelahiran Yesus. Kenapa tidak logis? Kenapa Maria mengandung dari Roh Kudus? Tidak sama dengan kita. Kita punya ayah ibu. Maka ketika dalam pemeriksaan tentang kromosom Y dalam diri darah Yesus itu tidak ada. Sementara kita ada. 50-50 harus ada. Kalau tidak bisa. Jadi dari sisi ilmiah sebetulnya itu sudah dianalisa. Sudah di laboratorium kan sudah tahu ya, bahwa itu mujizat. Maka kita kalau berbicara tentang kelahiran Yesus, kembali kepada kasih setia Tuhan yang telah memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Manusia yang penuh dengan dosa diberikan manusia yang tidak berdosa.
melalui satu proses di mana Allah memberikan satu kesempatan dan situasi serta kondisi yang begitu indah. Membersihkan dulu Maria, makanya Maria dikenal sebagai Maria tak bernoda. Membersihkan dulu Maria, lalu memasukkan Yesus di situ dengan terang Roh Kudus. Itu di luar nalar manusia. Tetap kita bersyukur sebagai seorang Kristiani melihat kebesaran Tuhan itu dalam diri Yesus. Bagaimana Allah masuk dalam kehidupan manusia dan menjadi manusia. Tentu dengan segala macam prosesnya. Yang kita lihat prosesnya adalah Allah menawarkan kepada manusia, dalam hal ini adalah Maria. Maukah engkau menjadi ibu Tuhan? Mengandung dari Roh Kudus. Maka Maria mengatakan ya, dan dia menjadi ibu Tuhan. Mengandung sama seperti kita dikandung 9 bulan 10 hari. Tentu dengan segala suka duka dan kepayahan sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan. Maka diceritakan dalam Injil anak-anak Yesus, Maria melahirkan bukan di rumah persalinan, bukan di rumah sakit klinik, tetapi di kandang. Tentu sebagai wanita, hal ini tidak bisa diterima, tetapi Maria menerima dengan kacamata iman. Maka kelahiran Yesus harus dilihat dengan kacamata iman. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yesus yang menjadi bayi mungil mengikuti proses kita sebagai anak yang tumbuh di dalam kehidupan keluarga. Yang kedua dari kelahiran Yesus itu tampil peran Yusuf dan Maria yang luar biasa bijaksana, rendah hati, bersahaja, bekerja keras, berjujur, dan penuh dengan tanggung jawab. Itulah harmonisasi hidup keluarga. Maka dengan Natal kita merefleksikan kembali langkah-langkah kita sebagai sebuah keluarga. Yang ketiga, kita menantikan buah-buah dari apa yang ditanam oleh keluarga. Keluarga Nazaret, Yusuf, Maria telah begitu menanamkan nilai-nilai yang luar biasa sehingga Yesus memang hebat. Maka kita juga diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk tampil dan juga merendah hidup anak-anak kita dengan hal-hal positif. Dan biarkanlah rahmat dan berkat Tuhan hadir dalam setiap kita, khususnya melalui kelahiran. Selamat Natal, semoga semangat Natal selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, terima kasih untuk kelahiran Yesus, Putramu yang menjadi manusia, di mana kelahiran Putramu itu juga kami rasakan sebagai kami anak, sebagai ibu, sebagai bapa. Betapa sukacitanya mendapatkan karunia kelahiran. Biarlah nikmat yang kami nikmati ini juga betul-betul dialami oleh semua orang, sehingga kelahiran merupakan satu berkat yang luar biasa. Karena itu berkatilah kami semua demi Kristus Putra, menjadi pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.